Oh, oke, langsung kita mulai aja ya Mas. Nanti materinya nanti langsung ke Mas Arhan aja. Eh, oke, siap. Oke, kita mulai aja ya Mas. Oke, Oke. Selamat sore buat kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati eh, Mas Arhan selaku speaker pembicara pada hari ini. Kemudian buat teman-teman semua insan MGI yang sudah hadir di sini. Seperti itu. Oke, perkenalkan saya Darwin Siombing, bertindak selaku moderator pada webinar hari ini. Jadi di kegiatan MGI webinar series yang ke-10 ya, temanya itu eh, terkait pengenalan atau introduction silika sand exploration method dan praktis gitu. Jadi menjelaskan bagaimana eksplorasi dari pasir silika ya. Mungkin nanti kita lebih berkecimpung di sandstone ya gitu. Kemudian webinar ini diselenggarakan oleh MGI, Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia sebagai bagian komitmen untuk meningkatkan pengetahuan wawasan bidang geologi ekonomi khususnya dalam eksplorasi sumber daya mineral. Kira-kira begitu. Jadi untuk sesi hari ini untuk MGI webinar series yang ke-10 akan dijelaskan oleh Mas Aran nanti terkait materi yang akan kita bawakan. Em, Tanpa panjang lebar lagi mungkin saya izin memperkenalkan narasumber kita hari ini itu Bapak Arhan, Mas Arhan Insinyur Arhan Nata STMT. Jadi nanti coba saya share screen ya. Oke, berikut berikut profile atau background dari Mas Arhan. Eh, Mas Arhan merupakan sarjana teknik geologi UPN, Veteran Yogyakarta, lulus tahun 2019, kemudian melanjutkan Magister Teknik Geologi bidang hidrogeologi di UPN Veteran tahun 2022 dan mendapatkan gelar insinyur di Institut Teknologi Bandung tahun 2005. Nah, dalam karirnya beliau ini telah terlibat dalam berbagai aspek proyek eksplorasi maupun FS Feasibility Study. Kemudian sering juga menangani komoditas seperti dolomit, fosfor, propilitik, quartz sand, kemudian clay, limestone, bentonit, dan geolit, serta saat ini menyusun laporan resource dan reserve estimation sesuai standar industri ya. Kemudian mengelola berbagai proyek di wilayah Indonesia seperti Tuban, Gresik, Malang, hingga Sukabumi dan Kalimantan. Nah, dengan pengalaman tersebut mungkin nanti kita akan mendapatkan insight yang tepat untuk membawakan topik ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kami serahkan waktu dan tempat buat Mas Farhan. Silakan Mas. oke, terima kasih Pak Darwin atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Arhananta, biasa dipanggil Nanta. Saya lahir di Bojonegoro. Sekarang saya juga kebetulan sudah menempuh S1, S2, dan dua-duanya saya tempuh di UPN Veteran Yogyakarta. Lalu untuk background saya itu sekarang fokusnya di konsultan perizinan. Nah, Brosnan ini lebih ke iup batuan dan non logam. Untuk iup batuan dan non logam ini untuk kewenangannya ada di provinsi, jadi kurang lebih skop dari pengalaman saya adalah di daerah dengan skop eksplorasi yang relatif dan beberapa proyek sudah saya pegang ada yang 600 bahkan ribuan hektar, tapi cuma beberapa aja seperti itu. Izin share screen.
Apakah terlihat? Oke. Sebelumnya sedikit cerita dulu ya, Pak Darun, nggak apa-apa ya. Jadi kemarin November itu terbit Permen yang paling baru di mana mengatur izin usaha pertambangan di Indonesia itu lebih ketat lagi, yaitu Permen 25 Permen 17 tahun 2025. Jadi semua komoditas logam dan batu bara itu ditarik di pusat, tidak melihat skala kecil atau besar, yang intinya semuanya dari lelang. Oleh karena itu, teman-teman yang istilahnya pengusaha menengah dan kecil itu ya bakal larinya ke sektor batuan dan non logam. Jadi tidak menutup kemungkinan setelah ini mungkin bahan galian industri seperti batu gamping, pasir kuarsa, dolomit. Nah, sekarang kan juga ada gentengisasi dari Pak Presiden Prabowo, otomatis kebutuhan seperti felspar, clay itu juga harusnya meningkat ya. Seperti itu. Jadi setelah ini mungkin mungkin prediksi saya teman-teman yang istilahnya backgroundnya pengusaha di daerah-daerah bakal ke arah situ. Karena secara pengelolaan masih bisa diajukan secara mandiri. Oke, jadi untuk sesi ini saya mungkin diskusi terkait introduction of quartz sand exploration, metode dan prakteknya. Nah, cuman ini saya membuatnya cukup mendadak ya, karena kemarin kebetulan saya habis sempro juga. Saya ambil S2 di Universitas Brawijaya di jurusan Teknik Lingkungan. Nah, kebetulan saya juga ambil lingkungan juga. Karena skop pengalaman saya juga mengerjakan dokumen UKL-UPL khususnya di Pertek Emisi. Jadi outline presentasi saya ada apa itu pasir kuarsa yang pertama, yang kedua bagaimana regulasi pasir kuarsa, bagaimana keterbatasan pasir kuarsa di Indonesia, dan yang terakhir bagaimana eksplorasi pasir kuarsa. Apa itu pasir kuarsa? Jadi kadang teman-teman sekalian tuh masih bingung ya, silikon itu apa bedanya dengan silika, apa bedanya dengan kuarsa dan silikat. Jadi silikon itu ya merupakan salah satu unsur di tabel periodik nomor 14, silikon Si aja, semi semikonduktor. Nah, ketika bereaksi dengan oksigen, maka menjadi silika atau kuarsa. Lalu kalau silikat merupakan gabungan unsur dari SiO dan unsur lain. Nah, contohnya yang biasa teman-teman geologi lihat di bone reaction series dari olivin sampai dengan feldspar merupakan golongan mineral silikat. Nah, ini apa perbedaan dari kedua foto ini? Yang paling mudah, yang bagian kiri itu bentuknya berbukit ya. Dan pasti di situ ada lapisan hitam yang kita sama-sama ketahui bisa kita investasi kalau di sana ada batu bara. Dan di kanan relatifly untuk topografinya rendah. Namun keduanya memiliki lapisan yang berwarna putih keabu-abuan. Nah, jadi kedua gambar tersebut itu menunjukkan adanya singkapan pasir kuarsa. Nah, cuman keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama topografi yang kiri menunjukkan topografi berbukit dengan warna kecoklatan, batuannya juga berlapis, dan yang bagian kanan topografi datar warna putih material lepas. Nah, ini merupakan gambaran keterdapatan pasir kuarsa di Indonesia. Kalau untuk pengalaman mungkin saya ada di Lampung, lalu di Jawa Timur, di Sulawesi Tenggara, dan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Jadi kurang lebih kalau saya menyimpulkan ya secara keterbatasan ada dua ini ya, di topografi datar, topografi berbukit. Nah, terus untuk warnanya itu sampai yang kehitaman pun juga ada kecoklatan. Jadi itu benar-benar tergantung dari pengotornya, jadi oksidasinya. Nah, untuk yang kiri itu
dia berasal dari batu pasir kuarsa. Nah, kalau kita ngomong definisi dari pasir kuarsa itu merupakan definisi komoditas, semacam halnya eh, di batuan itu rata-rata itu mengenalnya andesit. Mau itu dia itu sebenarnya gabbro, diorit, tapi teman-teman yang penambang atau di izinnya itu ya dia komoditasnya namanya andesit. Seperti itu. Sama dengan ini, jadi pasir kuarsa itu merupakan penamaan berdasarkan komoditas di mana pasir kuarsa itu ya berasal dari berbagai sumber seperti itu. Jadi yang kiri itu sumbernya dari batu pasir kuarsa dengan umur tersier dan yang kanan itu yang umurnya modern atau Pliocene. Nah, ini gambarannya ya. Eh, Keduanya sudah pasti didapati lapisan pasir kuarsa, namun yang kiri prosesnya masih berlangsung atau secara umur dia lebih muda dan yang lampau, yang sebelah kanan. Jadi perbedaannya satu, sudah jelas kalau yang di lampau itu sudah mengalami deformasi dan yang kiri atau yang modern itu belum mengalami. Nah, ini definisinya. Pasir kuarsa merupakan golongan bahan galian industri atau golongan mineral bukan logam yang tersusun terutama oleh plastikan mineral kuarsa dengan komposisi utama silika atau SiO2 dengan ukuran butir pasir. Lalu untuk yang butir yang lebih dari pasir, bagaimana, Mas? Nah, sempat saya punya pengalaman yang terbaru kemarin di Sulawesi Tenggara, ternyata kuarsa yang diambil itu yang ukurannya kerikil-kerikil, seperti itu. Nah, itu merupakan pengalaman pertama saya dan balik lagi. Bahan galian industri atau bahan galian non logam, bukan logam, itu sangat unik ya. Karena kalau mungkin di mineral dan batu bara secara geokimia kadar atau kualitas itu sangat ditentukan ya mineral lah, sangat ditentukan oleh kadar. Nah, namun kalau di bahan galian industri bisa saja sifat fisik itu menjadi parameter kualitasnya seperti itu. Contohnya di batu gamping, terus di batu hias dan lain sebagainya. Jadi kalau kedepannya harapan saya bahan galian industri atau bahan galian mineral non logam ini disendirikan karena di dalamnya itu ya lumayan sebenarnya kalau rumit tidak, dia lebih sederhana daripada mineral logam dan batu bara. Namun untuk keterlibatannya, genesanya itu unik dan berbeda-beda. Seperti itu. Nah, ini yang kanan yang mengingatkan kita sama-sama asalnya dari geologi sudah sangat familiar. Di kanan ini adalah klasifikasi ukuran butir menurut Wentworth, di mana ini merupakan definisi pasirnya itu di ukuran 2 milimeter, 0,6 milimeter sampai 2 milimeter. Lalu pasir ini terbentuk dari proses pelapukan batuan yang mengandung kuarsa yang kemudian mengalami transportasi dan pengendapan pada lingkungan sedimen seperti sungai, danau maupun pantai. Jadi secara keterdapatan seperti gambar yang sebelumnya, pasir kuarsa itu tidak jauh dari lingkungan sungai, danau dan pantai. Seperti itu. Entah itu di masa lampau atau di umur tersier seperti yang saya contohkan atau yang modern. Nah, kita kembalikan ke rock cycle, di mana pasir kuarsa itu keterdapatannya sudah jelas di sebagai sedimen atau sebagai batuan sedimen. Jadi dia nggak ada yang dari batuan beku, dari metamo. Kalau asalnya iya bisa, tapi kalau secara keterdapatannya itu di batuan sedimen dan sedimen seperti itu. Dan memang penelitian terkait pasir kuarsa itu menurut saya masih minim ya. Contoh untuk persebaran secara di Indonesia itu juga saya sudah cari itu enggak sebanyak teman-teman di mineral logam seperti itu. Padahal kan di 2025 itu kan sempat ada wacana kalau ada hilirisasi terkait pasir kuarsa seperti itu.
Jadi salah satu sumber yang saya pakai itu ya dasar untuk klasifikasinya yang berguna kemungkinan diberikan oleh klasifikasi secara batuan, yaitu ya pasir kuarsa dari batuan magmatik, dari batuan metamorf, dan batuan sedimen. Sebelum kita ke eksplorasi, kita bahas sejenak karena memang background saya lebih ke perizinan, bagaimana regulasi pasir kuarsa. Nah, ini yang terbaru di tahun lalu, di akhir tahun. Jadi, nah ini Menteri Kebanggaan kita, Pak Bahlil, yang selalu ramai diperbincangkan setiap bulannya. Nah, ini Pak Bahlil ingin tarik perizinan tambang pasir kuarsa dari Pemda. Nah, ini dasarnya karena kemarin, di tahun lalu, itu ketika ada sidak dari Satgas, saya nggak tahu Satgas Halilintar yang PKH atau yang mana. Nah, itu ternyata isinya pasir kuarsa, tapi penambangannya timah. Nah, seperti itu. Makanya dasar itu untuk menarik lagi untuk izin pasir kuarsa ke pusat. Nah, ini secara kronologisnya, di mana yang paling gampangnya mungkin langsung ke 2010, di mana pertama kali 2009 pertama kali adanya perubahan istilah dari galian C menjadi mineral bukan logam, dan KP dihapus menjadi IUP. Lalu di 2010 lewat PP 23 sudah mulai ada pengaturan terkait IUP mineral non logam, di mana pertama kali dikenalkan juga adanya IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Lalu di 2014 izin tambang pasir kuarsa itu dipindah ke provinsi, awalnya dari Pemda Kota. Lalu di tahun 2020 ditarik ke pusat karena adanya sistem yang baru, yaitu dijadikan satu di sistem OSS. Dan perkembangannya di 2021 adanya penggolongan itu tadi. Di dalam PP 96 itu dibagi banyak golongan, yaitu mineral logam, mineral non logam jenis tertentu, mineral logam biasa, ada mineral kritis, ada batu bara. Nah, lalu di 2026 yaitu tadi sesuai dengan berita, ya harusnya kalau di kemarin digolongkan sebagai di Pemda lewat PP, harusnya nyabutnya juga lewat PP ya. Oke, jadi di tahun 2024 menurut keputusan Menteri Kemen 69, nah ini saya ngutip dari sebenarnya PPT Nikel ya. Nah, di mana silika itu yang terkandung dari hasil silika, kuarsit, dan kristal kuarsa itu merupakan klasifikasinya mineral strategis. Nah, kenapa masuk di mineral strategis? Karena eh, dari pasir silika ini berkontribusi untuk pembangunan PLTS seperti itu. Jadi kan panel surya itu kan membutuhkan bahan berupa silika. Oke, jadi ini keterdapatannya. Saya mengambil yang kiri itu data dari Minerba One Map Indonesia atau MOMI, karena open source ya bisa dibuka oleh siapapun. Ada di Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara. Cukup banyak, namun saya yakin sebenarnya di Papua lebih banyak lagi. Cuman karena memang belum ada eksplorasi yang lebih merata di Indonesia, investasinya juga belum merata, maka diumuminya ya cuma sebatas beberapa belasan provinsi saja. Terus yang bagian kanan saya dapat dari Pak Sukandarumidi 1998, ada di Aceh, ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalsel, Sulawesi Selatan, Papua juga ada, dan Kalimantan Timur. Yang di sini yang menarik adalah dari Pak Sukandarumidi ya sama ya dengan saya. Jadi intinya sebagai endapan dan batu pasir kuarsa ditemukannya. Nah, sekarang menuju ke intinya, jadi eksplorasi. Jadi kalau eksplorasi itu
pedoman kita dari Kepmen SDM 1827 karena memang ya kita hidup bernegara. Jadi paling enggak dasar saya lewat Kepmen SDM 1827 terkait teknik pertanahan yang benar. Nah, eksplorasi dibagi menjadi dua, perencanaan dan pelaksanaan. Di pelaksanaan ada eksplorasi pendahuluan dan eksplorasi rinci. Nah, nanti kita pembahasannya lebih ke dari perencanaan sampai teknik eksplorasinya. Nah, di perencanaan, tujuan, metode, biaya, dan administrasi. Yang jelas, untuk perencanaan, jangan sampai kita eksplorasi, namun melebihi batas IUP eksplorasi ya. Seperti itu, karena apalagi di zaman sekarang itu sudah banyak satgas yang dibuat, satgas SDM juga ada, PPK juga ada, jadi memang penegakan hukum per tahun 2025 itu lebih intens seperti itu. Yang pasti, skop kita dibatasi oleh IUP eksplorasi. Nah, contohnya ini di gambar ini ada di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sambas. Nah, itu untuk SK-nya juga dicek. Nah, ini kan berlakunya 25 sampai 32. Jadi kalau kita sebelum IUP eksplorasi sudah eksplorasi berarti ya ilegal. Lanjut ke pelaksanaan yaitu eksplorasi pendahuluan. Nah, ini berdasarkan Kepmen 1827, skala peta pada bahan galian industri atau mineral non logam itu dibagi menjadi tiga. Nah, sudah saya sampaikan di awal ya, karena memang bahan galian industri itu benar-benar rata-rata, karena memang investasinya itu di usaha menengah dan kecil, otomatis pembagiannya benar-benar sampai yang paling kecil. Yaitu ada WIUP yang dia itu kurang dari 1 hektar. Jadi skala yang sangat besar, 1:500 itu bisa digunakan. Lalu apabila WIUP lebih dari 1 hektar sampai 200 hektar, skalanya 1:1000. Apabila lebih dari 200 hektar, skalanya 1:5000. Nah, setelah itu, nah biasanya eksplorasi pendahuluan itu didahului oleh interpretasi citra. Di sini saya menggunakan citra Lansa 8 untuk interpretasi prospeksi nanti ketika eksplorasi lanjutan kita di mana. Nah, ini merupakan gambar dari pengolahan citra Landsat dengan software Envy dengan komposit band 10, 11, dan 7. Dan di sini bisa diinterpretasikan bahwa warna biru muda merupakan warna yang diinterpretasikan sebagai endapan pasir kuarsa. Lalu setelah kita sudah tahu peta di mana kita harus eksplorasi lebih lanjut, kita harus melakukan pemetaan topografi atau drone. Sudah pasti karena memang ini merupakan dasar di mana kita mendapatkan sebuah volume nantinya yang kita akan estimasi. Jadi ini merupakan tahap di eksplorasi dan ini sangat penting. Nah, karena balik lagi karena memang kebanyakan bahan galian industri itu memiliki luasan yang kecil-kecil, otomatis penggunaan lidar itu jarang digunakan. Nah, di sini mungkin sekaligus sharing ya. Nah, pemetaan topografi yang dilakukan itu memakai drone DJI RTK yang Mavic biasanya sama Phantom. Jadi enggak yang buat yang lidar itu yang gede itu enggak. Karena yang pertama lebih murah, yang kedua tetap bisa dikomunikasikan dengan GCP dengan memakai GNSS. Di mana nanti itu diolah menjadi DEM dan ortofoto. Kita lanjut ke eksplorasi lanjutan pemetaan geologi. Jadi pemetaan geologi di pasir kuarsa itu karena karakteristik endapannya adalah dangkal kalau yang endapan. Nah, ini makanya pasir kuarsa itu harus dibagi berdasarkan keterdapatannya itu ada endapan dan ada yang batu pasir kuarsa. Nah, ini contoh, ini semuanya yang endapan. Karena relatif yang endapan itu dia melamparnya luas, tapi kedalamannya atau ketebalannya tipis. Oleh karena itu, eksplorasinya cukup dengan melakukan sumur uji, di mana lebar minimalnya 1 meter, kedalamannya kurang dari 10 meter. Lalu yang kedua dilakukan augering atau bore auger, pengambilan sampel tiap 1 meter. Kedalamannya dilakukan 5 sampai 10 meter. Kenapa nggak lebih dari 10 meter, Mas? Ya karena satu,
biasanya memang ketebalannya nggak lebih dari 10 meter. Yang kedua, ketika sudah lebih dari 10 meter, ya auger itu kan kecil, otomatis dia nanti patah dan lain sebagainya. Dan kesulitannya adalah ya karena yang diambil adalah pasir, otomatis dia loose material. Nah, dia ketika ditarik ke atas tiap 1 meter itu ya kadang tidak utuh, kadang utuh seperti itu. Pemetaan geologi, nah ini outcrop ya. Nah ini contoh deskripsinya. Jadi sudah pasti sangat sering kita mendapatkan soil, jadi seperti ini. Lalu sandstone atau sandnya, quartz sandnya, warna biasanya grey, dark grey, light grey, yellowish grey. Besar butirnya, struktur juga kita dicatat, mineralnya. Nah ini yang paling penting. Jadi ketika deskripsi pasir kuarsa itu sangat disarankan untuk menulis butirannya itu terdiri dari apa saja. Nah, biasanya ada kuarsa, ada kasiterit, ada limonit, ada hematit, ada magnetit, biotit, dan ada feldspar. Dan yang di kanan itu ya salah satu pengambilan data outcrop dengan outcrop memiliki ketinggian 5 meter dengan deskripsi sebagai berikut, di mana ketika outcrop diambil, kita juga melakukan sampling setiap kita mendapati sebuah perbedaan litologi. Mengapa demikian? Karena yaitu pasir kuarsa relatif ketebalannya tidak begitu tebal, jadi di samplingnya di permukaan itu lebih banyak seperti itu. Dan penambangan kuari itu rata-rata memang dia sampai habis, tidak habis alias dia biasanya tidak ada overburden, semuanya dijual. Dan untuk batas penambangannya satu, biasanya dia mengikuti muka air tanah. Jadi sudah pasti dianjurkan di atas muka air tanah. Karena dalam pengalaman saya itu dari teman-teman penambang itu tidak terlalu fokus atau familiar dengan yang namanya dewatering itu. Jadi mereka nggak mau ribet lah pompa-pompa seperti itu. Jadi penambangannya cukup benar-benar jangan sampai membuat kubangan seperti itu. Lalu lanjut di penyelidikan geofisika atau survei geolistrik. Dalam penyelidikan geofisika, yang paling sering saya gunakan adalah survei geolistrik satu dimensi. Mengapa demikian? Karena jangkauan kedalamannya lebih dalam dibanding dua dimensi. Karena kalau kita sama-sama baca di KCMI dan di 1827, di bahan galian industri itu tidak wajib menggunakan bor dalam seperti itu. Mungkin bisa didiskusikan ya, entah itu saya yang salah atau gimana. Dan itu bisa digantikan dengan data bawah permukaan berupa data geolistrik seperti itu. Jadi cukup di situ. Nah, kenapa satu dimensi? Karena dia yang paling representatif menggambarkan seperti lubang bor seperti itu. Satu, karena memang bahan galian industri itu sangat sensitif dengan yang namanya modal. Jadi modalnya itu kecil, luasannya juga sempit, namun secara penambangan dia menambang secara luas, enggak ke dalam. Jadi dari pengambilan akuisisi geolistrik menggunakan metode konfigurasi selam bersih, lalu diolah, dianalisis dengan software IP Twin dan Progress. Nah, di mana interpretasinya itu saya biasanya menggunakan punya Telfort, tapi paling seringnya saya tetap harus lihat lagi di lapangan apabila suatu pengukuran udah jelas-jelas di bagian atas itu merupakan batu pasir, ya otomatis di situ ada semacam kalibrasi. Jadi nggak serta-merta semuanya itu harus sesuai dengan tabel dari penelitian terdahulu, karena penelitian tersebut belum tentu sama dengan di Indonesia. Nah, hal-hal yang harus dihindari ketika melakukan pengukuran geolistrik di
daerah komoditas pasir kuarsa. Satu, pasir itu mudah menyerap air karena dia memiliki porositas yang baik. Oleh karena itu, apabila pengukuran dilakukan setelah hujan, otomatis pengukurannya juga menjadi tidak valid. Yang kedua, apabila pengukuran di dekat sungai. Nah, itu sering dilakukan karena mungkin kalau semisal full hutan, itu paling enak kan jalurnya di sungai. Namun itu yang membuat nanti pembacaannya akan bias, seperti itu. Nah, ini contoh yang saya lakukan di daerah Tuban, di mana saya mendapatkan lapisan ada batu lempung, topsoil, batu pasir, dan batu gamping. Dari akuisisi data permukaan tadi dan permukaan oleh geolistrik, saya modelkan menjadi model geologinya. Lalu ini terkait penelitian geokimia kemurnian pasir. Nah, ini unik ya, di pasir kuarsa itu ada metode namanya kemurnian pasir. Jadi ini metodenya awalnya dipakai ayakan, lalu dilihat semacam kita analisis paleontologi menggunakan mikroskop binokuler, kita hitung berapa prosentase kemurnian pasir kuarsa tertinggi. Nah, maksudnya ketika mineral butir kuarsa lebih tinggi, yaitu yang dinamakan kemurnian yang paling tinggi. Nah, kalau di sini yang dilakukan Pak Safir Rizal 2022 ini dia batasnya itu di 90%. Jadi di sini ada di PA1, PA2, terus PB1, PB2, PB3, PB4. Nah, penelitian geokimia lainnya adalah SRF oksida mayor, yaitu ada SiO sampai dengan P2O5. Nah, biasanya bahkan yang dilakukan oleh teman-teman yang eksplorasi pasir kuarsa itu cuman di SiO, FeO, MgO, sama AlO. Nah, cuman kalau saya sarankan 10-10-nya bisa dilakukan eh, pengukuran atau analisa. Setelah itu dilakukan, biasanya dibandingkan sesuai dengan kebutuhan industrinya. Nah, ini yang unik juga di bahan galian industri, khususnya ini di Pasir Kuarsa. Contoh pengalaman saya di Tuban itu kan memang lagi happening pasir kuarsa digunakan satu untuk pemurnian logam di Freeport. Nah, itu untuk speknya yang diminta itu hanya di 80%. Terus ada juga permintaan dari semen, dalam pengolahan semen itu dia mintanya bahkan yang 70%. Nah, cuman eh, cut off grade seperti ini di dalam penelitiannya itu yang masih jarang lah yang membahas seperti itu. Nah, makanya oleh karena itu mungkin setelah ini teman-teman industri dirajin-rajinkan untuk publikasi mungkin ya, biar teman-teman geologi khususnya di eksplorasi dan sumber daya itu lebih mengerti gitu. Kalau mungkin di logam udah clear ya untuk masalah seperti itu. Jadi mana yang kadar rendah, mana kadar tinggi itu ngerti. Kalau di bahan galian industri itu berdasarkan apa itu sangat relatif, bergantung dengan pasar seperti itu. Jadi ada yang mintanya seperti ini, ada yang minta seperti itu. Kalau di industri kaca itu dia mintanya 95% ke atas. Nah, kalau ini yang saya paparkan itu kebutuhan industri panel surya, di mana dia minta untuk kandungan SiO-nya itu 99,7%. Itu sangat tinggi. Dan sepengalaman saya, kadar seperti itu atau 97% aja lah di lapangan itu, di lapangan ya ini, itu tidak ditemukan. Jadi memang semua pasir kuarsa yang saya temukan di Indonesia, yaitu di Jawa Timur, terus di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, di Lampung, itu harus melalui pengolahan lagi, entah itu lewat pencucian biasa atau nanti lewat pemurnian, yang akhirnya mendapati persentase yang sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh industri. Nah, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin banyak kurangnya ya, karena ya itu tadi saya backgroundnya seperti itu. Mungkin bisa
lanjut sesi tanya jawab Mas Darwin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Arhang untuk penyampaiannya. Cukup menggali sedikit ya terkait dan mengingatkan kita terkait eh, penambangan terkait pasir silika ya, pasir silika. Di mana ini kadang ah, orang-orang kita yang memang berkecimpung di dunia mineral kadang menghiraukannya ya gitu. Karena ya udah gampang sih silika kayak gitu. Tapi saya juga baru tahu kalau apa pasir silika ini udah masuk ke pusat bukan di provinsi lagi seperti itu. Saya kira juga udah masih masuk ke ini eh, ke golongan batuan, penambangan batuan yang batu gunung biasa gitu. Oke, langsung aja buat Bapak Ibu yang ada di eh, Zoom meeting ini, jika ada yang ingin bertanya kepada Mas Rahanata, eh, dipersilahkan melalui kolom chat ataupun bisa langsung ke open mic. Assalamualaikum Mas Darwin, izin Oh iya, eh iya Mbak, makasih boleh nih Mbak. Mas Ananta ya, Ananta untuk sharing knowledge-nya ya untuk sore hari ngabuburit ini buat MGI dan juga di sini saya lihat ada Pak Raden Sukiyar ya. Beliau Ketua Pertamisi juga mungkin ada pertanyaan atau masukan Pak untuk Pak Arhananta untuk terkait diskusi ini. Dan juga saya lihat tadi ada Pak Gatot juga dari APRI. Monggo jika ada pertanyaan dan masukan untuk Mas Haranata dan kami semua yang masih belum terlalu familiar dengan silika industri ini ya Pak. Monggo Pak Sukya dan Pak Gatot. Terima kasih. Wah, terima kasih Mbak Uca, Mas Darwin. Ya, Darwin. ya, ya Pak Terima Sukya. kasih banyak nih, Mas Arhan. Terima kasih nih sharingnya. Eh, PT Bumi Megah, Pak ya. Ini di Iya, Timur, Pak ya, operasinya ya. iya, iya Pak. Di Jawa Timur Pak saya domisili. Oke. Saya adalah, saya perkenalkan dulu, saya Ketua Asosiasi atau Perkumpulan Tambang dan Industri Oh, ha, ha. Silika Indonesia. Jadi mengcover dari hulu sampai pemanfaatan, sampai industrinya. Dan kami sudah bersama-sama perindustrian itu membuat roadmap pemanfaatan silika untuk solar cell sampai ke dan semiconductor. Jadi sudah sering diundang. Dan ini organisasi ini relatif baru ya, 2 tahun ya, hampir 3 tahun lah kira-kira ya. Dan sedikit tambahan, kalau kita ingin mengetahui resource dan cadangan, saran saya Pak Arhan, karena Ya. kebanyakannya kita ini orang geoscientist atau geologi, lebih baik merefernya itu ke badan geologi gitu loh. Jadi Hmm. bukan ke Minerba. Saya juga pernah di Minerba, jadi paham benar ya. Hmm. Eh, dan itu udah banyak ya. Dan ada resource, ada reserve, dan mana kualitas pasir yang terbaik di Indonesia, ada di mana saja. Maksudnya bagus itu adalah di atas 99%. Eh Kemudian jumlah IUP di Indonesia itu ada 250-an ya, 250-an. Eh, Mungkin saya juga ingin mendapatkan informasi dari Pak Arhan. Pertama adalah pasir yang dari perusahaan Bapak ini, Mas Arhan ini sudah pernah ekspor Pak ya? Itu Eh, oke Pak, Pak Sofia. Terima kasih Pak. Mungkin diskusi juga ya Pak. Sebelumnya Pertamisi itu saya satu belum pernah dengar Pak. Saya kan tahunya Hipki kalau nggak salah. ya, Dulu ada Hipki. IFKI ya oke. IFKI lebih lama lah. Ada satu anggota kita dari Tuban ya, Pak Misbahun ya. PT apa saya lupa namanya satu ya. Hmm. Anggota kita. Jadi ada ada cabang. Jadi DPW Kalbar, DPW Sulsel, DPW Kaltim. Kita lagi membuat di Kalteng dan Kepulauan Riau. Jadi dua lagi dan Babel satu lagi. Jadi kenapa ini menjadi penting? Kalau kita berkomuni atau berkumpul, kita mudah memberikan masukan pada Betul pemerintah. Pak. Apa Betul. yang apa yang sudah sedang diperjuangkan sekarang adalah masa pricing. Kita ditekan habis-habisan dari luar negeri.
Hmm. Kedua adalah masalah spek. Kalau kita lihat regulasi mengenai spek boleh ekspor, itu kan cuma ada empat ya. Eh, Hmm. eh, apa Silika, low iron silica, white silica, gravel pack sand, sama resin coat sand. Ya, itu pemanfaatannya. Jadi saran saya kalau bisa Mas Anan Arhan bisa bisa bergabung dan juga menarik teman-teman yang lain itu menarik sekali. Siapa? Kebetulan saya di Jawa Timur itu ya Oh. hampir semua IUP yang di Tuban itu ya berhubungan lah saya gitu. Oke, kalau gitu bisa juga dibuat DPW eh, Kaltim Jawa Timur itu kan ada 20-an lebih ya nggak salah IUP di sana itu ya. Iya. Jadi Tapi ya itu Pak Sukiyar mungkin sedikit cerita ya. Jadi Jawa Timur itu khususnya Tuban kemarin kan rame ya gara-gara dari 100% mungkin 100% ya 100% yang beroperasi itu kan 80%-nya ilegal Pak. Jadi kemarin oke, ya, Bareskrim benar-benar bersih-bersih Tuban. ya. Nah kalau untuk yang berminat pasti banyak Pak. Cuman kan nah nanti bisa diatur lah Pak. Itu oke, oke. Saya kalau begini aja, biasanya yang kita lakukan adalah kita memberikan surat, misalkan ke Mas Anan, ditunjuk oleh Pertamisi pusat untuk membentuk fungsionaris DPW Jawa Timur. Silakan dibuat, nanti kita akan memandu bagaimana proses lebih lanjut. Oke, Bisa Pak. Karena eh, kebetulan kepala dinas dan kepala bidangnya yang di SDM provinsi itu ambil S3-nya Pasir Kuarsa Pak. Jadi oh bisa banget. bagus. Nanti bisa Ya, saya sambungan Pak. oke. Ya, mungkin next time kita bicara khusus nanti di si pemanfaatan karena sekarang kita lebih banyak fokus di pemanfaatan ya eh, Ya. di industri. Eh, Hal lain mungkin tambahannya agak share aja Pak Anan, Mas eh, Arhan. Eh, Beberapa pemanfaatan itu memerlukan informasi mengenai roundness, Hmm, hmm, hmm. kebulatan. Kenapa? Kalau kita untuk sekarang yang termahal pasir yang roundness bagus itu yang adalah yang untuk ke oil and gas ya. Nah, jadi frac sands ya, gravel pack sands ya untuk ditempatkan di fracture untuk Hmm. mengalirkan gas di bawah permukaannya. Setelah di fracture itu dan itu kebutuhannya besar sekali dan kita import. Kita malu sekali ya dan begitu aja harus import. Dan itu ada speknya. Kemudian adalah yang dibutuhkan lagi tekstur, ya kan? Eh, Tekstur itu maksudnya adalah sebenarnya quartz ini hubungan dengan mineral lainnya seperti apa? Hmm. Bukan sekadar mineralogi binokuler atau petrografi, tetapi juga SEM ya, Ya. seperti Ya apa? Pak. Karena itu nanti akan berpengaruh di dalam pada saat kita pengolahan Hmm, hingga hmm, pengolahan hingga pemurnian disesuaikan dengan speknya. Karena kalau misalkan high purity quartz itu boleh dikatakan 99,95 ya kan, itu berat sekali hmm. ya. Itu dibuang semua purity-nya. Jadi yang dipentingkan di samping physical property juga chemical property-nya juga menjadi perhatian gitu. Saya kira itu untuk sementara Mbak Ocha yang bisa di-share Darwin, Mas Anan ya mungkin Ya, makasih Pak silakan Sukyar. Kita teman-teman memang yang ya lain. itu Pak benar pricing Siap, itu di daerah-daerah selalu ditanyakan. Kalau batu bara dan logam kan clear ya Pak ya. ya, Kita dapat dari mana? Kalau pasir ya, kuarsa mentok saya jawabnya hanya sebatas ini Pak. ya, Jadi untuk pricing kita cuman pakai per gub biasanya Pak. Per gub ya, itu ya, kan harga minimum. Nah itu. ya. Jadi kalau ekspornya ya itu gak ada patokan sih Pak. Nah, itu Ya, Pak. ya, itu kita sedang bekerja sama dengan Shanghai Metal ya, karena juga mereka butuh juga, karena ekspor kita itu kan kebanyakan ke China ya, Hmm. banyak sekali. Dan sekarang perusahaan China lebih banyak juga ke Indonesia karena penempatan industrinya lebih banyak di Indonesia sekarang karena kebutuhan untuk solar PV glass ya. Kalau PV glass itu kan 99,5 ke atas ya. Hmm. Ya, Pak. Dengan ion Fe23-nya kecil dari 200 ppm ya. Jadi eh, beneficiasinya menjadi penting gitu. Eh, Oke. saya Siapa? kira itu ya. Saya tunggu Oke. Mas Arhan ya kalau nanti Siap. berminat ya untuk Iya Pak. oh Siapa? satu lagi. Gimana Pak?
konon kabarnya di Tuban itu ada pasir yang punya roundness bagus ya, pasir pasir kuarsa. Apa benar nggak ya? Kalau per hari ini sih harusnya udah nggak ada sih Pak. Kalau dulu mungkin ya di tahun 2010-an itu masih yang bagus-bagus Pak. Saya kan lihat datanya ya Pak ya. Nah ini udah ketambang liar semua lah Pak gitu. Jadi semisalkan Oh, ada nggak. it- itu ya udah di lokasi-lokasi LSD lah Pak. Ya jadi tantangan kalau kita mau di Jawa itu banyak LSD-nya Pak. Lahan Oke. sawah dilindungi itu Pak. Itu kan lagi happening banget Pak. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, itu Tapi tapi dari pengalaman pasti ada ya. pasti ada Pak, pasti Oke, ada. oke. Oke, oke. Hmm. Baik, baik. Itu aja, Lai Darwin. Terima Siap, kasih. terima kasih Pak Suker. Oke Pak, terima kasih. Mungkin langsung ini Pak, ada Pak Gatot ya dari Ketua Asosiasi Tambang Rakyat. Mungkin bisa ada yang disampaikan Pak Gatot ataupun Pak Pak Bropo dari Ketua Asosiasi Tambang Harian gitu. Kira-kira ada yang mau menyampaikan dari ATBI dan juga eh, dari Pak Gatot, kira-kira. Baik, selamat sore Pak, dengan Pak Darwin ya kalau nggak salah ya. Saya Siap Pak Pak Bropo, Probo, siap. Ketua Silakan Umum Pak. Asosiasi Tambang Batuan Indonesia MBLB. Ini memang agak sedikit bersinggungan atau berinteraksi, intersection dengan Pak Suhyar ya. Jadi ATBI itu MBLB sebetulnya, tetapi kita tahu bahwa ada mineral konstruksi dan ada mineral industri cukup banyak. Untuk ATBI sendiri terlampau banyak komoditas ininya. Ini cukup menarik, maaf dadakan nih, jadi saya tadi tidak mengikuti dari awal, tetapi tadi dari pemulasaran tadi cukup menarik di Tuban ya Pak ya untuk pasir silikanya ya. Ini Iya, kita rangkum nih, hari ini bicara pasir silika, tapi tadi Pak Suhyar menanyakannya pasir kuarsa. Memang kita sendiri internal ini sering merancukan bahasa kita sendiri. Ya, jadi kalau bahasa Sundana Pak ini Pak Baliut ya tersesat di dalam kreativitas. Jadi aturan-aturannya juga sudah carut marut. Tadi disebutkan ada LSD, lahan sawah dilindungi, sama dengan di Jawa Barat. Untuk kegiatan-kegiatan pertambangan MBLB ini memang kebanyakan pada daerah subur. Kalau pertama kali saya mengenal pasir silika ketika saya bekerja di Timah tahun 82-an awal, ya di Bangka Belitung, Riau ya, di situ potensinya cukup banyak. Sekarang anggota kita di ATBI mungkin nanti bergabung dengan Pak Suhyar juga sebetulnya adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah. Itu potensi-potensi yang sudah mulai melaksanakan ekspor dan sebagainya. Sebetulnya seperti tapi itu juga masih rancu aturan-aturannya juga. Karena kalau saya lebih banyak memanfaatkan pasir ini, pasir apapun juga, ya mau silika, mau kuarsa, mau andesit, mau basaltik, saya lebih banyak penggunaannya untuk konstruksi. Jadi kebanyakan dipakai untuk beton, berarti masih pada tataran nilai yang paling rendah. Tapi kalau sudah masuk kepada industri kaca, layar TV, bahkan untuk pesawat luar angkasa dengan zircon dan sebagainya untuk kaca anti peluru. Nah itu akan berkembang kualitas daripada pasir silikanya dengan apa kualifikasi yang diminta. Saya kira sementara itu dulu sebagai pendahuluan karena cukup banyak ini luar biasa 69 partisipan di acara ini sebagai awal yang baik, mungkin usul saya nanti kepada MGI ya, saya dapat undangan dari Bu Rosalin ini, eh, dadakan juga ya, dadakan juga ini sesuatu yang untuk mineral non logam dan mineral non batu bara, mineral non logam dan non batu bara, apakah itu mineral industri ataupun mineral konstruksi, saya kira saatnya sekarang untuk lebih apa namanya saya katakan bersatu ya, karena nggak ada yang ngurusin kita, ya. iya. Mereka Di pemerintah di Jawa Timur nggak terjangkau Pak gitu. Dari dulu kan saya itu juga cari-cari ya Pak asosiasinya biar
Ya kalau ada ide apa itu bisa tersalurkan. Nah itu kan saya tahunya ATBI itu kan di Bandung Pak, di Jawa Barat itu Ya, akhirnya. Nah itu ada di Jawa Timur itu kan ada Pasir Lumajang Pak. Nah itu kan waduh ya primadona itu Pak. ada Pak Sekjen kita itu dia ketua Perhapi Provinsi Jawa Timur, dia salah satu penanggung jawab untuk mengembangkan mineral bukan logam. Tapi nggak apa-apa, saya kira ini baguslah mumpung pemerintah khususnya pusat ya. Ya, Mungkin di dalam kepalanya nggak ada satupun tuh yang mikirin MBLB. Kita pengusaha gurem bermain sendiri ya, jadi eh, nggak masuk dalam benak mereka karena kecuali mulai kalau nanti berpikir untuk ekspor ya Pak Suhyar ya, karena selama ini kan MBLB kan tidak menghasilkan devisa, mungkin di situ pikirannya, tetapi tanpa adanya mineral-mineral konstruksi dan industri seperti ini rasanya sulit juga ya bagi negeri kita itu untuk berkembang maju. Saya tidak mau banyak berpikir karena ATBI dalam masa duka, ya, ratusan perusahaan ditutup oleh tuan KDM ya dalam rangka untuk pemilu 2029 dia terlepas dari benar apa tidak, tapi saya iya. kira berpengaruh cukup besar ya. Korbannya banyak ya ribuan orang, ratusan perusahaan juga berhenti tanpa tahu ujungnya di mana. Jadi silakan Pak dilanjut Pak, saya support saja Pak untuk. Oke, Siap. Terima kasih terima Pak kasih Prabowo. Pak Prabowo. Mungkin dari Pak Gatot dari APRI ada yang mau sampaikan Pak? Ada Pak Oke, Gatot. Pak Gatot Pak dari APRI. Iya Pak Gatot tuh celang-celung WA saya terus ngilang lagi, WA saya ngilang. Tuh, ya memang hebat lah beliau. Tapi Oke, untuk APRI ya, Asosiasi Pertambangan Rakyat dengan WPR-nya dan sebagainya, mungkin kita kembali ke aturan sebetulnya. Ya wajib apa wilayah pertambangan rakyat itu kan tidak untuk mineral-mineral seperti MBLB ini. Ya, IPR itu izin pertambangan rakyat nantinya akan lebih banyak ke mineral logam, ya, emas dan sebagainya. Harusnya emas lah ya, yang itu yang paling banyak rakyat masyarakat yang menambang itu dengan hasil yang cukup bagus. Saya rasa kemungkinan ke depannya nanti APRI akan fokus di tambang emas ya. Dia berani nantang kok ya, nantang penghasilannya nanti jauh lebih besar daripada Freeport ataupun Aman mungkin begitu. Silakan Pak. Iya Pak. Menanggapi itu tadi Pak, menarik juga masalah tambang rakyat. Saya kebetulan juga yang menyusun kajian FS-nya di Jawa Timur. Ya itu Pak, mungkin kendalanya nanti itu diajukan di logam itu kan PNPB-nya atau penerimaan negara bukan pajaknya itu kan terlalu kecil Pak. Nah mungkin itu yang mau digodok agar ya itu tadi tambang-tambang IPR itu banyak nanti dari logam. Jadi keberatannya daerah itu lebih ke situ. Itu sih Pak. Kalau ya izin nimbrung lah Pak, itu sempat bikin itu juga saya. Ya, nanti kalau nambang batu, nambang pasir kayak di Jawa Timur, Gunung Lawu, atau di Jawa Tengah, Jogja, Muntilan, Magelang itu izinnya camat aja atau polsek udah cukup mungkin. Ya. Dilepasin aja kita bukan izin. Terlampau berat lah istilah nambang itu untuk para profesor doktornya aja udah nggak ada yang mikirin kok ya. Di kampus juga nggak ada yang mikirin kok ya. Udah gitu asal tanda tangan lurah sama camat aja 1 hektar, 2 hektar udah berkembang itu. Pajaknya juga kan kembalikan aja ke rakyat ke desa kecil kok itu ya nanti yang penting rakyat menjaga masyarakat menjaga pemerintah menjaga pengusaha menjaga agar terutama kasusnya kalau MBLB itu kan di angkutannya odol Ya, betul. overloading itu aja ya sama lingkungan kalau lingkungannya nggak berat-berat amat lah ya kalau menurut saya sih nggak berat-berat amat ya rata-rata lahan-lahan bekas tambang saya itu ujungnya ngasilin duit kok. Ya, ada yang jadi perumahan, ada yang jadi perkebunan, ada yang jadi apa-apa. Semua nggak semengerikan tambang batu bara, tambang timah, tambang nikel. Ya. Kalau masih tambang batu, tambang pasir itu biasanya di pinggir kampung itu habis digali tanah merahnya besok paginya jadi kebun jagung atau kebun singkong lagi. Betul Jadi Pak.
Ya, apalagi kalau cuma tambang pasir di Tuban dan sebagainya, daerahnya padat penduduk, bikin kolam ikan aja urip Pak, di situ Pak. Ya. Iya. Tanpa didramatisir oleh LSM ataupun oleh Walhi dan sebagainya. Ya, itu aja. Tapi karena apa? Karena kita tidak pernah bersatu, kita nggak pernah kompak. Ya, kita takut dan para ASN-nya juga mencoba mencari-cari. Sekarang kan udah gak ada yang ribut kan, ASN nggak ada yang minta THR kan, karena mereka udah dibayar Prabowo, kita yang pusing bayar THR karyawan kita kan. Silakan Pak. Iya. Ini keluh kesah penambang batuan ya Pak ya. Enggak, kita nggak keluh kesah Pak, kita happy aja, santai aja Pak. Oke. Yang ditutup kan yang berizin Pak, yang nggak berizin kan nggak ditutup Pak, jalan Oh terus. siap. Iya, siap. Pak. Umumnya kan begitu, apa adanya aja. Oke, terima kasih Pak Probo Silakan, untuk lanjut yang lainnya. oke siap Pak. Oke, mungkin kalau tidak ada dari Pak Gatot, mungkin Mas Arhan ada dari kolom chat, Mas. Ini dari Lenovo, ini bertanya terkait ini, bagaimana keberadaan potensi ikutan logam tanah jarang pada material fine, very fine sensilica, Mas. Kira-kira gimana, Mas, pendapatnya? Izin menanggapi, namanya Lenovo ya, Pak Darwin. Lenovo, Ini nama efek laptopnya efek mau buka puasa dan mau mudik ini loh. Tanggal 17 sepertinya. sudah libur semua, jadi nggak fokus dulu. Ya, Pak Lenovo atau Bu Lenovo. Jadi izin menanggapi, sekalian sharing ya. Jadi yang terjadi di Kalimantan Tengah, kalau nggak salah ya, itu kan beritanya bisa dicari. Itu kepala dinas dan kepala bidangnya itu kemarin ya masuk penjara lah. Itu terkait RKAB. Nah itu sama ya, maksudnya di dalam pasir kuarsa itu sangat bisa terkandung REE. Nah seperti itu. Jadi kebetulan intinya pasir kuarsa itu sering kali dibuat penyederhanaan perizinan. Jadi terkandungnya apa, tapi dia mengajukannya apa. Karena lumayan, pasir kuarsa itu juga umurnya 20 tahun gitu Pak Darwin untuk izinnya. Oke, siap, siap, Mas. Jadi untuk RRE jelas ada, memang ikutannya itu salah satunya. Makanya pasir kuarsa itu sebenarnya pengembangannya sangat luas, sangat amat luas seperti itu. Oke, siap, Mas. Cuman untuk industrinya sendiri itu masih berjalan sampai sekarang ya, Mas. Masih luas lah di Indonesia ya. Sangat luas. Jadi gini, kalau kebanyakan kalau pengalaman saya ya pasir kuarsa itu masih digunakan di konstruksi itu tadi, di mana nilai value-nya dari pasir kuarsa itu masih sangat rendah. Harusnya kan kalau bisa kan bisa diekspor, nilai Betul. tambahnya tinggi lah. Nah, akhirnya kalau di Tuban itu setahu saya itu ya belum tahu sih saya yang ada yang ekspor. Setahu saya cuman secara domestik aja. Kebanyakan kalau per hari ini dibuat untuk bata ringan. Oh, Nah, baterainya. itu bata ringan. Itu bata ringan kan dia benar-benar pasir kuarsanya yang dari Tuban itu kan tanpa diolah bahkan dicampur dengan apa ya kemarin pasir biasa pun itu terus menjadi ya itu tadi karena ya kebetulan aja ya Mas ya ini kan banyak pembangunan semacam Betul, betul. koperasi desa Merah Putih ya ini agak politik sedikit lah ya, karena domestik itu kan nggak jauh-jauh dari politik lah Mas itu ada Betul, betul. pembangunan kayak gitu-gitu ya intinya makanya untuk permintaan di pasir kuarsanya tinggi tapi ya value-nya rendah seperti itu jadi satu rate-nya akhirnya ya harganya jadi murah sekali harusnya kan kalau bisa menyuplai di industri yang istilahnya nanti bisa dihargai lebih gede jadi kebanyakan di daerah itu nggak mau invest untuk pengolahannya Pak Darwin seperti itu Oh, jadi oke, kan oke, Mas. harusnya kalau bisa diolah gitu kan beli alatnya gitu paling nggak 1 sampai 5 M itu kan lumayan meskipun ya agak ribet sedikit tapi ya kualitas yang dihasilkan lebih tinggi jadi bisa masuk spek di industri yang nilai jualnya lebih bagus lah seperti itu. Oke, berarti masalahnya masih di investasi untuk development apa pemberdayaan si pasir silika ini ya, Mas, bukan karena masalah kurangnya ilmu atau gimana untuk mengolah pasir silika ini gitu. Karena Ya, masalah dana aja berarti ya. iya betul lebih ke Dan juga investment harga aja. jualnya yang murah ya. Hmm. Oke, ada yang bisa sampaikan lagi, Mas?
Saya bisa bisa share tambahan lagi ya. Boleh, Pak Baik, Sukar, ya, bisa Pak. makasih. Eh, Kalau kita ke lapangan ya di pasir, kata pasir. Ini saya mesti share juga nih karena dikritik Pak Probo tadi. Ngapain kok kadang-kadang pakai pasir silika pada pakai kuarsa? Boleh dua-duanya Pak Probo. Saya harus menjelaskan begini. Silika itu maknanya komposisi SiO2, bahasa Inggrisnya silicon dioxide, SiO2. SiO2 diwujudnya di alam bisa dia kristalin, bisa non kristalin. Ya, kristalin kita tahu kuarsa. Kalau yang non kristalin itu bisa amorph lah ya, bisa Nah, gemstone biasanya ya, pakai flake, chalcedon itu non. Nah, pasir kuarsa atau pasir silika itu biasanya adalah hasil erosi dari granit yang kuarsanya gede-gede ya. Pasti itu udah yakin. Jadi mau dilihat dimanapun di internasional mau dipakai silika sand boleh, quartz sand juga boleh. Jadi kemudian yang ingin saya sampaikan ada kevakuman regulasi. Tadi ada yang menanyakan apakah di pasir silika itu ada logam tanah jarang. Kalau soal ada ya pasti ada aja ya. Tapi apakah economically feasible atau enggak itu pertanyaan lain. Ada kevakuman regulasi yang saya udah berkali-kali menyampaikan ke SDM khususnya ke Dirjen Minerba. Kalau kita lihat di Kalimantan Barat, banyak pasir pasir silika itu yang mengandung emas ya, mengandung emas. Ada yang pasir silika di bawahnya ada layer emas ya kan? Apa kesulitannya coba? Kalau kita kalau kita menambang pasir, pasir sama logam itu kan rezim rezim pengaturannya berbeda ya. Satu hmm, dengan lelang, satu tidak. ya, Bisa dibayangkan tidak kalau orang menemukan emas di dalam pasir, maka dia tidak akan mungkin mengajukan tidak mungkin mengajukan UP dengan lelang kan? Di mana akan dilelang? Bagaimana melelangnya kan tidak mungkin. ya, Harusnya ada simplifikasi dan tidak boleh ada kebohongan juga pelaku usaha. Saya menambang pasir, menemukan emas, dilaporkan kedua-duanya gitu loh. Sehingga royaltinya tidak ada yang kehilangan. Apa yang terjadi di lapangan adalah karena tidak ada regulasi, ada ketakutan dari penambang, maka itu disakuin emasnya dijual kan, nggak dapat apa-apa kan. ya, Tapi manakala si eh, pelaku usaha itu mendapat apa, mendapat katakanlah bisa mengalami kriminalisasi aparat tuh bahwa dia menambang emas tidak melaporkan kan. Tapi mau melaporkan kemana? Bagaimana caranya? Kan nggak ada yang tahu kan. Kalau kalau yang melaporkan, TPPU kemarin Pak, yang kasusnya yang di Nganjuk itu, Toko Semar itu gimana ya Pak? Itu kan TPPU, misalnya dia kan diklaim kalau asal emasnya itu kan ilegal. ya, karena apa? Regulasi undang-undang kita mengatakan kalau mengambil bahan galian non logam itu menemukan logam maka harus melaporkan atau mengajukan IUP baru dengan lelang. Ya nggak mungkin kan, in practice kan nggak mungkin kan, IUP-nya udah ditutup oleh oleh komoditas non logam kan. Jadi ini yang harus diperbaiki. Apalagi apalagi banyak logam-logam lain ya yang ada yang akan mempersulit di dalam pengawasan ataupun praktek-praktek pertambangan dan ini juga bisa menghadirkan kriminalisasi di lapangan dan banyak terjadi gitu loh di lapangan dikriminalisasi gitu loh. Dan ini kita sudah sampaikan kenapa pemerintah itu tidak care dengan non logam karena memang kewenangannya di daerah kan. Jadi ngurusin logam dan batu bara aja ribet, riweuh, paciweuh, apalagi mengurusi yang begitu ribuan kan. Jadi Iya, kalau kalau Pak Bahlil itu ke lapangan, akan tarik itu kan emosional, nggak paham ya. Akan ada ribuan yang akan tarik pusat. Jadi pusat daerah ini sudah 5 kali Pak. Bayangkan database-nya kayak apa kan. Data iya, Ya, ada yang Pak. hilang, ya kan? Pak Suhyar, Pak Ya, Suhyar, Bapak ini kan bicara sekarang sebagai pengusaha. Dulu kan Bapak pejabat tinggi kementerian ya. juga. Jadi saya memang agak sedikit senyum-senyum aja, Pak. Oh, Kalau apa ketemu apa Bapak, Bapak menanyakan apa ke saya? ya, artinya aturan-aturan kita Ya, terkait dengan apa negara ini seperti apa. Memang ya, ketika lagi duduk enak, Pak. Ya, lagi duduk enak, ya, lagi apa semua enak. Kita ini yang kelabaan itu ya memang, terutama kalau saya, Pak, ya, saya hampir 50 tahun saya bergerak di golongan C terus, Pak. Ya, pernah sih masuk timah, pernah masuk batu bara, pernah pasir besi, pernah kromit. Tapi saya
anak pertama saya namanya Batu, Pak, Rocky, Pak. Anak Ya, kedua saya namanya Sen, Pak, Sandy Pasir, Pak. Ya, jadi saya tetap Pak. berpandangan bahwa tambang MBLB ini pasir dan batu itu untuk peradaban manusia modern itu batu bara bisa dihilangin lah 60 tahun lagi mungkin ya. Pak Tapi Prabowo, saya tidak punya konsesi sama sekali, Pak. No. ya ya, Pak tetapi bisa artinya lihat kan track record saya, Pak. Ini paham Pak, saya agak, paham Pak. agak Tapi kan jauh, Bapak agak jauh nih menyimpang, mohon teman-teman ya. Saya nah, jadi mewakili perhimpunan tambang ya, itu kan mewakili ya, komunitas yes, diantaranya pengusaha Pak. ya, Ya. ya. Tidak, Jadi saya tidak ada jadi apa konotasi yang saya menyerang. sampaikan ini saya sampaikan ke Minerba. Ya, Jadi apa yang saya sampaikan adalah untuk pelaku usaha, Pak. Dan saya tidak punya apa pretensi apa-apa dan tidak punya konsesi sama sekali. Jadi betul Pak. jadi Paham Pak. eh, Saya ingin Pak ya, ingin Pak. Jadi dari dulu saya ingin coba masuk ke dalam sana ya, tetapi memang gagal ya, bukan bakat saya. ya Memang Bapak ngomong sama saya dah bagaimana caranya masuk kalau mau. udah Pak nggak bisa Pak ya. Jadi udah waktunya, sudah umurnya dan Ya sebagainya. ya Saya sama, belum. saya mungkin lebih lebih tua, samalah kita tuanya. Saya udah di atas 70 kok ya. Ya ya sama-sama Pak kita. Masih muda lah Pak kita. Kita lansia remaja kok Pak. Ya Ya. itulah. Saya kira itu yang jadi banyak banyak yang perlu diperbaiki regulasi dan ini saya sampaikan. Saya tidak pernah meragu-ragu menyampaikan ke pemerintah dan berkali-kali menyampaikan bukan hanya ini yang lain juga gitu. PP apa kaitan tata ruang itu adalah perjuangan kita juga Pertamisi. Eh, Kaitan dengan harus membayar sebelum WIUP terbit itu kan nggak benar ya. Jadi eh, itu banyak kita kita lakukan. Akhirnya keluar PP ya bahwa pengenaan pembayaran PNBP tata ruang itu hanya pada saat eksploitasi, pada saat eksploitasi. Jadi itu yang kita perjuangkan. Jadi saya Pak Prabowo saya menangani dua asosiasi Pak, Besi sama Silika Pak. Jadi kenapa? Karena saya untuk bridging antara teman-teman pelaku usaha ke pemerintah ya. Dan saya tidak digaji, tidak apa-apa dan memang tidak digaji gitu. Oke, siap, Pak Ya, Sukyat. saya kira itu. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Sukyar, terima kasih Pak Prowo. Mungkin dari Mas Arhan, mungkin dari kami tim MGI mau ini, Mas, nanyain terkait eksplorasi dan grade-nya juga tadi ya. Kita udah bahas tadi terkait eksplorasinya. Ternyata saya baru tahu karena kebanyakan saat ini kan ada yang apa namanya tetap ada drilling ya kayak gitu. Saya kira emang harus drilling kayak gitu di peraturan Minerba itu ternyata masih bisa pakai apa ya survei survei Ya, geofisika betul. permukaan seperti itu. Tapi itu lebih efektif ya Mas daripada drilling ya. Iya, betul. Karena kan ya secara ketebalan kan dia tipis ya. Kedalamannya kan paling 10 meter seperti itu. Ya. Jadi kalau drilling movingnya itu Pak Darwin. Ya kan Oh, kalau drilling kan movingnya itu yang ribet kan. Nah itu satu ya pasti kan memakan biaya yang sangat besar. Soalnya secara luas kan dia melamparnya sangat luas, tapi secara kedalaman nggak terlalu seberapa gitu. Padahal dia benar-benar, misalnya kan nanti kuari itu kan ya semuanya ditambang di dan rata-rata memang dia di permukaan full. Jadi paling efektifnya ya pakai geolistrik itu sudah cukup. oke, siap. Kopi, Mas. Ini sih saya masih yang di benak saya sih terkait non logam ini. Ini kan ada dua hal yang berbeda di pasir ini ya, di sandstone ini. Ada yang namanya pasir silika atau pasir kuarsa. Terus ada namanya pasir besi nih, Mas. Nih, pasir besi ini masuk ke non logam atau logam atau gimana sih, Mas? Pasir Dan besi eksplorasinya jelas masih sama nggak? di logam, Pak Oh, Darwin. masuk di logam ya? Ya di logam. Apalagi ya ini kan ada juga salah satu kasus Pak, yang dulu akhirnya logam itu ditarik di pusat, masuk bukan logam, pasir besi. Pasir besi. Jadi di Lumajang itu kalau bisa diketik lah Salim Kancil kalau nggak salah. Nah itu tragedi Salim Kancil Lumajang. Jadi orang yang Oh, iya. dibunuh di kantor desa itu loh, itu kan gara-gara pasir besi, penambangan pasir besi. Habis itu kan setelah Oh, itu dimoratorium semuanya, terus dikembalikan di pusat pasir besi itu. Itu ada ceritanya. Jadi sekarang untuk logam benar-benar semuanya di pusat dan via lelang itu.
Dan yang kontroversinya kan lelang itu salah satu lelang, yang dua pemberian. Nah, pemberian itu kan ke salah satunya ke organisasi masyarakat. Nah, seperti itu sih. Kalau untuk secara genesis dan lain-lain ya jelas berbeda dari Oke, beda lagi. siap, Iya. Mas. Di kolom chat ada juga nih yang nanya, Mas, terkait apa alat bor nih, alat bor atau teknik sampler yang seperti apa yang paling efektif untuk mengambil sampel pasir silika yang kebetulan berada di bawah muka air tanah atau jenuh dengan air, Mas. Nah, itu sebuah case juga sih itu. Oke, jadi kan kalau untuk pasir yang ada di jenuh air ya, atau katakanlah yang paling ekstrim di dalam danau lah, kan biasanya itu kan ada contoh kayak saya di Lampung itu kan posisinya semacam ada danaunya. Nah, Ah, samplingnya dengan disedot seperti itu, oh, ya dihisap pakai pompa. pakai pompa ya, Mas. Iya, Oh, seperti itu. Jadi oke, cara samplingnya seperti itu. siap. Oke, mungkin demikian Pak Damardika terkait jawabannya. Kemudian ada dari Pak Trihadi Nugraha, Mas. Ini bagaimana cara pengkategorian sumber daya tanpa data bor ya, Pak? Nah, ini unik juga, makanya tadi saya tanyakan tuh, Mas. Oke. Eh, Terima kasih atas pertanyaan Pak Trihadi Nugraha. Ini saya nggak asing ya. Beliaunya sering ngisi terkait estimasi katanya. Nah, selama ini itu yang digunakan untuk sumber daya itu satu, cuman untuk kedalamannya ya. Meskipun ini mungkin judulnya eksplorasi ya di sini konteksnya. Mungkin sedikit sharing lah untuk sumber dayanya itu kalau katakanlah saya sebagai CP, katakanlah ya, misalnya saya CP. Nah, itu saya cuman berani di kedalaman yang memang dijangkau oleh bor augernya atau tes speednya seperti itu. Jadi kalau sebenarnya itu bisa boleh-boleh aja gitu. Nyatanya di pemerintahan itu boleh. Cuman saya sendiri, semisalkan nantinya sebagai CP, itu nggak berani tetepan Pak Darwin gitu. Tetap harus istilahnya data fisik yang diambil dari bawah permukaan karena namanya kita kan nggak tahu di bawah ada apa seperti itu. Jadi makanya tetap data paling bagus ya lewat data bor. Nah, di sini data bor yang digunakan kan bor auger ya, bor tangan. Nah, itu. Jadi tiap 1 meter kan diambil apa namanya sampel dan memang untuk deskripsi juga nanti lewat situ atau samplingnya lewat parit uji gitu. Itu sih. Nanti kan tetap di grid. Nah, bahkan lebih menariknya ini diskusi aja ya. Estimasinya itu terus masuk yang mana kan gitu bahasanya. Apakah masuk SNI batubara atau SNI mineral? Padahal kan kalau secara sifat, kalau kita ngomong endapan pasir kuarsa, itu kan homogen gitu. Betul, Nah, betul, Mas. jadi gimana? Nah, kan itu menariknya gitu. Nah, itu loh. Sedangkan mineral kan jelas berdasarkan kadar. Tuh, dia juga istilahnya penambangannya juga spot-spot gitu berdasarkan eh, data yang sudah diestimasi. Sedangkan ini kan bahan galian industri terutama itu kan ada yang dia asosiasinya juga dengan endapan mineral, hidrotermal seperti itu. Nah, kalau ini pasir kuarsa kan memang pure di sedimen. Nah, seperti itu. Ya itu yang menjadikan menarik Pak Darwin. Makanya ya saya nunggu para suhu-suhu ahli-ahli profesor-profesor dari Indonesia itu bahas itu gitu secara komprehensif. Betul, Karena betul, betul, Mas. ya bahan galian industri itu banyak. Ya dia sederhana sebenarnya, tapi banyak dan memang harus dibahas gitu loh. Sedangkan buku terakhir yang membahas tentang ini itu 1997. Nah, orang Indonesia itu Pak Spandar Mudi dari UGM sama Pak Suhala itu dari Minerba. Bukunya dua itu yang bahas bahan galian industri. Setelah itu ya Tidak ada lagi ya, Mas. kayak sekecekele lah bahasa Jawanya gitu. Jadi Oke, ya oke, Mas. seperti itulah sharingnya. Siap, Saya pun siap. di daerah sangat bingung juga Mas kalau ditanya gitu. Ya makanya saya daripada debat kan, ya udah saya samakan dengan mineral gitu aja. Oke, oke. Persis dengan mineral akhirnya.
Oke, paling ada modifikasi terkait yang tadi ya, kita bisa Ya, nentuin kadarnya di ya, apalagi ya 90% itu tadi atau tadi grade-nya. dari bapaknya kan juga sharing kalau roundness itu juga dihitung lah. Sekarang kan properties fisik itu kalau di bahan industri itu memang diperhitungkan. Hmm, Nah, kayak gitu-gitu nggak sekedar kadar aja. Nah, itu yang menarik maksudnya. Ya tergantung oke. memang si pasir silika itu untuk apa gitu loh. Tujuannya ke siapa. Jadi harusnya kalau memang katakanlah satu iup digunakan untuk berbagai industri, misal satunya memang diambil secara fisik, satunya secara apa namanya kadarnya, ya itu harus dibedakan menurut saya estimasinya. Betul Menurut betul. saya ya gitu. Masih kan karena memang belum ada yang pernah membahas seperti ini, ya ini diskusi yang menarik. Betul betul Mas. Nah, itu sih yang kita harapkan ya. Semoga apa Jadi, komoditi ini bisa dapat perhatian lebih lah gitu. Baik dari Ya, pemerintah ya, mungkin dari awal diskusi di MG ini bisa jadi awal juga ya Mas, untuk lebih lagi gitu, lebih lagi meningkatkan aware kita, baik itu asosiasi, kemudian organisasi yang memang berkaitan dengan tambang batuan, khususnya pasir silika ya Mas gitu. Itu sih mungkin kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu lagi. hanya catatan sedikit aja. Yang Oke, disampaikan boleh Pak Pak Sugeng. Pak Arhan itu benar sekali ya. Jadi isu di di pasir silika atau pasir kuarsa sekarang ini adalah beneficiasi, Pak. Beneficiasi setelah eksplorasi, beneficiasi ya. Mendekatkan kepada beberapa pengguna. Pengguna itu kan mulai dari konstruksi, kemudian glass, ceramics, oil and gas, kemudian dikonstruksi banyak jenisnya, ada precast, ada bata ringan, ya kan. Nah, itu yang mendekatkan kemudian ke PV glass itu kan membutuhkan apa persyaratan cukup ketat ya, yang diperlukan diproses, memerlukan proses lebih lanjut dari raw material kepada apa penggunaan masing-masing penggunaan gitu. Jadi ini yang permasalahan yang kami di asosiasi selalu berdiskusi masalah seperti itu ya. Nah, belum lagi masuk ke eh, pengolah apa pemurnian di sisi hilir ya, aplikasi ya, hmm, di apa produksi di silikon metal, kemudian eh, apa silikon apa quartz powder ya, floor ataupun precipitate silika, silika gel yang dipakai untuk berbagai kepentingan ya, untuk farmasi dan sebagainya. Jadi di sisi eksplorasi ini share-nya bagus sekali ya. Kemudian eh, ada yang mungkin share di beneficiasi ya. Teman-teman dari tambang mungkin yang lebih lebih banyak paham di beneficiasi ya. Eh, saya kira itu Lai Darwin. Terima kasih banyak eh, Mas Arhan. siapa? Sorry. Siapa Sukya? Eh, Terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin Mas Arhan ini terakhir ya, mungkin udah mau jam 5 juga. Ini dari Mas Gias, Alif Ramadan. Pertanyaannya, menurut Bapak, cara yang paling efektif eksplorasi pasir silika di daerah rawa atau jenuh air bagaimana? Karena kalau mau pakai geolistrik kurang valid karena jenuh air, pembuatan sumur pantau tidak bisa karena rawa, dan hand auger rawan korlos sampai hilang karena berada di air atau bahkan lubang runtuh lagi. Kira-kira begitu, Mas. Tadi sih mungkin udah ada di spill sih jawabannya ya. Mungkin Ya, bisa lebih perjelas lagi. Pak Gias ya. Jadi ya lewat di pompa itu disedot. Jadi eksplorasinya lewat penyedotan di kapal-kapal kecil seperti itu. Cuman kalau dari saya pribadi itu memang harus baca-baca lagi sih Pak Gias karena eh, nanti kan kita ngomong kalau misal biasnya gimana itu kan nyedot kan pasti ikutan kanan kirinya seperti apa. Nah itu memang jujur saya belum baca lebih lanjut. Cuman intinya biasanya menurut pengalaman saya itu benar betul. Misalnya eksplorasinya kan mau akur nanti korlos terus ketika kilis itu jelas tidak bisa ya karena di let's say itu ekstrimnya kan memang sebuah danau gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan ya disedot seperti itu. Dan kebetulan juga kan memang material lepas. Jadi bisa untuk diambil seperti itu. Oke.
Mungkin begitu ya Mas Ya. Gias terkait jawabannya. Mungkin tadi studi case-nya juga udah ada dijelaskan seperti yang di Lampung ya. Mungkin untuk mengakhiri eh, webinar kita pada sore hari ini, mungkin ada closingan tipis dari Ibu Ketua, Mbak Ocha, dipersilahkan. Oke, selamat sore. Terima kasih atas diskusinya ya, cukup menarik dari tadi awal. Maaf kalau ini sinyal agak nggak stabil karena memang sedang dalam perjalanan mudik ini ya Pak. Makasih buat Mas Arhan untuk waktu yang telah diberikan kepada kita untuk diskusi dan apa namanya memberi ilmu lah ya tentang silika dan di sini juga ada kehadiran Pertamisi dan ATBI juga. Nah, mungkin ke depannya kita bisa berkolaborasi dan saya lihat di sini kan kalau MG itu kan mungkin dilihat dari sumber dayanya ya. Nah, apakah nanti ke depan kita bisa melihat dari MGI-nya berkolaborasi dengan IAGI, ATBI dan apa namanya Pertamisi juga. Apakah kita akan membuatkan guideline untuk sumber daya dan teknik sampling yang tadi ada beberapa hal yang tadi Mas Arhan juga kalau jadi CP ini saya harus bagaimana, kalau CPI gimana. Nah, itu jadi mungkin nanti kapan-kapan kita bisa berdiskusi ke depan bagaimana untuk sumber daya dan cadangannya itu. Kalau itu sih dari saya, makasih buat Pak Sukiyar, Pak Probo, sama Pak Gatot ya yang sudah sempat hadir tadi untuk berdiskusi dan makasih buat masukan-masukan dan saya lihat juga gak banyak hal yang mesti kita bisa berdiskusi ya atau memberi masukan kepada pemerintah dengan beberapa organisasi dan dengan seperti yang kami lakukan dengan Kombers IAGI Perhapi juga kita membuat guideline mangan ya. Nah, siapa tahu ke depan nanti di kepengurusan ini juga bisa membuat guideline apa secara sampling dan untuk sumber daya dan cadangan untuk silika mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin Siap. dari saya itu mudah-mudahan sinyal saya bagus. Makasih ya, Bagus, selamat sore. bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Salam Pak Suhyar, Selamat Mbak sore Ocha. Pak Lebaran, Prabowo, selamat berbuka Lebaran. teman-teman semua. Siapa, Siap. siapa. Oke, Selamat kita tutup ya mudik. Pak untuk diskusi kita hari Ya, ini. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Danta, Pak Sugyar, Pak Probo, Mbak Ya. Ocha, dan juga teman-teman yang udah hadir di Jup ini. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga lebih bermanfaat lagi dan juga menunjang kolaborasi kita nantinya di industri batuan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Amin. selalu Pak Sofiar, sehat selalu Sama-sama. Sehat, Pak. semuanya. Mantap, terima kasih, terima kasih. Lalu semua, selamat berbuka. Mohon maaf Selamat lahir. berbuka.